Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang wanita kaya raya pergi haji dengan penuh kebanggaan, tapi siapa sangka, di depan Ka'bah tubuhnya mulai berubah. Dari perut ke bawah, ia bukan lagi manusia. Azab mengerikan menimpanya karena dosa riba dan penipuan yang selama ini ia lakukan. Apa yang sebenarnya terjadi di Tanah Suci? Saksikan kisah lengkapnya hingga akhir. Sahabat yang beriman, mari kita bersama-sama bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad, sebagai bentuk cinta dan penghormatan kita kepada beliau. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, limpahkanlah rahmat dan salam kepada Nabi Muhammad, keluarga dan sahabat-sahabatnya. Oke baik, sebelum kita lanjutkan, saya doakan yang subscribe, like, komen dan share diberikan rizki yang melimpah. Amin. Ikan patin ikan lele, lanjutkan le. Di sebuah desa kecil di Indonesia, hiduplah seorang perempuan bernama Sumarni. Wajahnya selalu dihiasi senyuman ramah, tutur katanya lembut, dan ia dikenal sebagai wanita yang dermawan. Namun, di balik kebaikannya itu, tersembunyi niat licik yang tak banyak orang sadari. Sumarni bukanlah seorang dermawan sejati, melainkan seorang lintah darat yang meminjamkan uang dengan bunga mencekik. Bagi mereka yang tak mampu membayar tepat waktu, ancaman dan tekanan segera menghantui hidup mereka. Suatu hari, seorang janda tua bernama Makyati datang dengan wajah penuh harap. Ia butuh pinjaman uang untuk mengobati cucunya yang sakit. Dengan senyum penuh belas kasih, Sumarni menyerahkan uang itu, tetapi tak lupa menyisipkan persyaratan kejam, bunganya begitu tinggi hingga hampir mustahil untuk dilunasi. "Jangan khawatir, Makyati," ucapnya lembut, "yang penting cucumu sembuh dulu. Soal bayar nanti gampang." Tapi di balik senyuman itu, pikirannya sudah penuh dengan perhitungan, menanti saat Makyati terlilit hutang dan rumahnya bisa diambil sebagai ganti rugi. Bukan hanya Makyati, banyak warga desa yang terjerat dalam perangkap yang sama. Pedagang kecil, petani, bahkan buruh desa, semua perlahan menjadi budak utang Sumarni. Awalnya, mereka bersyukur karena ada seseorang yang mau membantu di saat sulit. Tapi ketika tagihan datang, ketika ancaman mulai berdatangan, rasa syukur itu berubah menjadi penyesalan yang dalam. Sumarni tak peduli. Baginya, uang lebih berharga daripada hubungan manusia. Dari hasil pinjaman berbunga itu, Sumarni hidup dalam kemewahan. Rumahnya paling megah di desa, dengan perabotan mahal dan perhiasan berkilauan. Ia sering bepergian ke kota, berbelanja tanpa berpikir dua kali. Warga desa hanya bisa menatap iri, tak berani mengungkapkan kebencian yang kian membuncah di hati mereka. Tak ada yang berani menentangnya, karena siapapun yang melawan, siap-siap menerima ancaman atau bahkan kehilangan rumah mereka. Namun, di puncak kejayaannya, Sumarni merasa ingin mensucikan hartanya. Ia pun memutuskan untuk menunaikan ibadah haji. Dengan bangga, ia mengumumkan keberangkatannya kepada seluruh desa. "Lihatlah," katanya, "Allah telah memberkati saya dengan rezeki berlimpah. Saya ingin bersujud langsung di Tanah Suci, memohon keberkahan lebih banyak lagi." Kata-katanya menusuk hati mereka yang pernah ia perdaya. Tapi siapa yang berani melawan? Sumarni sudah terlalu kuat, terlalu berkuasa. Di hari keberangkatannya, desa gempar. Warga berkumpul di depan rumahnya, menatap dengan berbagai perasaan yang bercampur aduk. Sebagian iri, sebagian membatin, berharap sesuatu terjadi padanya. Sumarni melangkah penuh kebanggaan ke dalam mobil mewah yang akan membawanya ke bandara. Namun di antara kerumunan, Makyati berdiri dengan mata berkaca-kaca. Dengan suara lirih, ia berbisik ke langit, "Ya Allah, Engkau Maha Adil. Jika benar dia telah menzalimi banyak orang, tunjukkan keadilanmu." Angin bertiup lebih kencang dari biasanya saat mobil Sumarni berlalu meninggalkan desa. Beberapa helai daun kering berputar di udara, seolah menjadi pertanda akan ada sesuatu yang besar terjadi. Warga perlahan membubarkan diri, tetapi di hati mereka, tersisa satu pertanyaan, akankah Sumarni benar-benar mendapat keberkahan di Tanah Suci? Ataukah justru sebaliknya? Setibanya di Mekah, Sumarni merasa lebih berkuasa dari sebelumnya. Dengan pakaian ihram yang mahal dan tas penuh perhiasan, ia melangkah anggun melewati bandara, merasa seperti tamu istimewa di rumah Allah. Ia tersenyum puas, membayangkan bagaimana para tetangganya di desa pasti iri padanya sekarang. Bagi Sumarni, ibadah haji ini bukan hanya perjalanan spiritual, tetapi juga bukti betapa kayanya ia, betapa diberkahi hidupnya.
Ia tidak sadar bahwa perjalanan ini akan menjadi awal dari sesuatu yang jauh di luar kendali. Saat pertama kali menginjakkan kaki di pelataran Masjidil Haram, jantungnya berdegup cepat. Ka'bah berdiri megah di hadapannya, hitam berkilauan di bawah cahaya lampu yang menerangi malam. Ribuan jemaah berdoa dengan penuh khusyuk, menangis mengingat dosa-dosa mereka. Namun, ketika Sumarni mencoba mendekat, tiba-tiba tubuhnya terasa berat. Kakinya seperti ditarik oleh sesuatu yang tak terlihat. Ia mencoba melangkah, tetapi semakin ia mendekati Ka'bah, semakin sulit ia bergerak. Napasnya tersengal, keringat dingin mulai membasahi tubuhnya. Sumarni mencoba mengabaikan perasaan aneh itu. Ia berpikir mungkin hanya kelelahan setelah perjalanan panjang. Namun, saat ia berwudu untuk bersiap salat, air yang menyentuh kulitnya terasa panas seperti bara api. Ia terlonjak mundur, menatap kedua tangannya yang memerah seolah terbakar. Seorang wanita tua di sampingnya melihat dengan heran, tetapi Sumarni buru-buru tersenyum palsu, berusaha meyakinkan dirinya bahwa ini hanya imajinasinya saja. Tapi di dalam hatinya, ketakutan mulai tumbuh. Ketika malam tiba, Sumarni kembali ke hotelnya, berharap istirahat bisa menenangkan pikirannya. Namun, saat ia menatap cermin di kamar, sesuatu yang mengerikan terjadi. Bayangannya di cermin tidak sama seperti dirinya. Kulitnya terlihat lebih gelap, matanya cekung, dan wajahnya tampak jauh lebih tua dari biasanya. Ia mengerjap, berpikir mungkin hanya efek pencahayaan. Tetapi saat ia mendekat, bayangan di cermin tersenyum kepadanya, senyuman yang bukan miliknya sendiri. Sumarni terlonjak mundur, napasnya memburu. Ia mengusap wajahnya dengan panik, berharap semua ini hanyalah ilusi. Namun, perasaan aneh itu tidak hilang. Ia mulai merasa bahwa sesuatu, atau seseorang, sedang mengawasinya. Malam itu, ia tak bisa tidur. Suara bisikan halus menggema di kamarnya, suara-suara yang menyerukan sesuatu yang tak bisa ia pahami. Setiap kali ia memejamkan mata, wajah-wajah orang yang pernah ia rugikan muncul dalam pikirannya, menatapnya tanpa berkata-kata, hanya diam dengan mata penuh luka. Di tengah ketakutannya, Sumarni mencoba mengingat doa-doa yang dulu sering ia ucapkan. Namun, bibirnya seakan terkunci. Kata-kata yang biasa ia lafalkan dengan mudah kini tak bisa keluar. Lidahnya keluh, dadanya terasa semakin sesak. Ia menggenggam tasbihnya erat-erat, tetapi bahkan benda itu terasa dingin dan asing di tangannya. Dalam hatinya, ia mulai bertanya-tanya, apakah ini ujian, ataukah balasan atas semua yang telah ia lakukan. Malam terasa begitu panjang. Ketika azan subuh berkumandang, tubuh Sumarni terasa begitu lemas, seolah ada beban berat yang menggantung di pundaknya. Dengan langkah gontai, ia berjalan keluar kamar, menuju Masjidil Haram sekali lagi. Namun, dalam hatinya, perasaan takut semakin kuat. Ia mulai menyadari bahwa perjalanan hajinya ini bukanlah perjalanan biasa. Ada sesuatu yang menunggunya di sini, sesuatu yang tak bisa ia hindari. Dengan tubuh lemas dan perasaan gelisah, Sumarni melangkah menuju Masjidil Haram. Udara pagi yang sejuk seharusnya menenangkan, tetapi baginya, setiap hembusan angin terasa seperti bisikan tak kasat mata yang mengikuti dari belakang. Saat memasuki area tawaf, ribuan jemaah bergerak mengelilingi Ka'bah dengan penuh kekhusyukan. Namun, ketika Sumarni hendak bergabung, tubuhnya kembali terasa berat. Kakinya seolah tertanam di lantai, sulit bergerak. Jemaah lain dengan mudah melangkah melewatinya, tetapi ia sendiri seperti dihalangi oleh sesuatu yang tak terlihat. Sumarni mencoba memaksakan diri, menyeret langkahnya perlahan. Namun, baru beberapa meter berjalan, tubuhnya gemetar hebat. Pandangannya mulai berputar, suara-suara asing menggema di telinganya. Ia melihat sosok-sosok samar dalam kerumunan, wajah-wajah yang tampak familiar. Warga desa, orang-orang yang pernah ia rugikan. Mereka tidak berkata-kata, hanya menatapnya dengan tatapan kosong yang mengerikan. Sumarni memejamkan mata, menggelengkan kepala, mencoba mengusir bayangan itu. Ini hanya perasaan bersalah, tidak ada yang nyata, gumamnya, berusaha menenangkan diri. Namun, saat membuka mata, pemandangan di depannya berubah drastis. Ia tidak lagi berada di tengah ribuan jemaah, tetapi di sebuah tempat gelap dengan aroma menyengat. Lantai di bawahnya terasa basah dan berlendir. Di kejauhan, terdengar suara rintihan dan tangisan memilukan. Tiba-tiba, tangan-tangan tak kasat mata muncul dari kegelapan, meraih pergelangan kakinya, menariknya perlahan. Ia menjerit, mencoba melawan, tetapi tubuhnya terasa lumpuh.
Suara berbisik terdengar semakin jelas di telinganya, mengulang satu kalimat, harta yang kau ambil bukan milikmu. Kembalikan, teriakan Sumarni membuatnya kembali ke dunia nyata. Ia tersungkur di lantai Masjidil Haram, dengan jemaah lain mengelilinginya, menatap penuh kebingungan. Seorang wanita membantu menegakkan tubuhnya. Apakah Anda baik-baik saja? Tanya wanita itu dengan cemas. Sumarni terengah-engah, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Ia mengangguk lemah, tetapi di dalam hatinya, ketakutan semakin menguasai. Apa yang baru saja ia alami? Apakah itu mimpi, atau benar-benar nyata? Dengan gemetar, Sumarni bangkit dan mencoba melanjutkan tawafnya. Namun, setiap langkah terasa lebih berat dari sebelumnya. Ka'bah yang begitu dekat terasa semakin jauh, seakan tidak ingin ia dekati. Setiap kali ia melangkah, ada sesuatu yang berbisik di telinganya, mengingatkannya pada dosa-dosa masa lalu. Ia mencoba beristighfar, tetapi kata-kata itu sulit keluar dari mulutnya. Seakan ada kekuatan tak terlihat yang menahan lidahnya. Seiring berjalannya waktu, Sumarni mulai sadar bahwa perjalanan hajinya ini bukan sekadar perjalanan ibadah biasa. Ada sesuatu yang harus ia hadapi, sesuatu yang selama ini ia abaikan. Dosa-dosa yang ia kumpulkan bertahun-tahun kini mengejarnya, menuntut balasan di tempat paling suci di dunia. Sumarni menatap Ka'bah dengan mata berkaca-kaca. Dalam hatinya, untuk pertama kalinya, muncul ketakutan yang sesungguhnya, bukan takut kehilangan harta, bukan takut jatuh miskin, tetapi takut akan keadilan Tuhan yang kini mulai menghampirinya. Sumarni berjalan dengan susah payah di pelataran Masjidil Haram. Kakinya semakin berat, seolah ada beban yang mengikatnya. Peluh bercucuran di dahinya, dan wajahnya pucat pasi. Setiap langkah yang ia ambil terasa menyakitkan, seperti ada sesuatu yang merayap di bawah kulitnya. Ia ingin berlari, ingin segera menyelesaikan ibadahnya, tetapi tubuhnya semakin melemah. Suara-suara bisikan itu masih menggema di telinganya, semakin jelas, semakin mengusik pikirannya. Tiba-tiba, rasa nyeri yang luar biasa menjalar dari perut hingga kakinya. Sumarni tersentak dan memegang perutnya, merasakan sesuatu yang aneh di balik kain ihramnya. Nafasnya memburu, tubuhnya mulai menggigil. Ia melangkah ke sudut yang lebih sepi, bersandar di dinding, mencoba menenangkan diri. Namun, saat ia menundukkan pandangan, matanya membelalak. Kakinya, bukan lagi kaki manusia. Dari bagian perut ke bawah, kulitnya berubah menjadi sisik kasar berwarna kehitaman, melilit kuat seperti tubuh seekor ular raksasa. Sumarni membekap mulutnya, menahan jeritan. Ia mencoba mencubit dirinya sendiri, berharap ini hanyalah mimpi buruk. Namun, semakin ia bergerak, semakin nyata rasa dingin dari sisik itu menyentuh tangannya. Kakinya telah menghilang sepenuhnya, digantikan oleh tubuh ular yang melingkar di lantai. Nafasnya semakin memburu, ia ingin berteriak, ingin meminta pertolongan, tetapi suara itu tersangkut di tenggorokannya. Apa yang sedang terjadi padanya? Panik, ia merayap ke belakang sebuah tiang, menyembunyikan tubuhnya dari jemaah lain. Kepalanya masih manusia, tetapi bagian bawah tubuhnya kini bukan lagi miliknya. Ia menggigit bibir, mencoba mengendalikan ketakutannya. Apakah ini azab Tuhan? Apakah ini balasan atas semua perbuatannya selama ini? Pikirannya berputar, mengingat satu persatu wajah orang-orang yang telah ia tipu, orang-orang yang menangis karena terjerat utang darinya. Apakah ini cara Allah menunjukkan keadilannya? Dalam ketakutannya, ia merasakan sesuatu yang lebih mengerikan. Tubuh ularnya bergerak sendiri, seolah memiliki kehendak sendiri. Ia bisa merasakan otot-otot sisiknya bergelombang, bergerak tanpa ia kehendaki. Ia menekan perutnya, berharap bisa menghentikan perubahan ini. Namun, semakin ia melawan, semakin kuat tubuh ularnya bergerak. Seperti ada kekuatan tak kasat mata yang memaksanya menerima hukuman ini. Air mata mengalir di pipinya. Ia ingin menjerit, ingin memohon ampun. Namun, suara yang keluar dari mulutnya hanya gemuruh lirih yang hampir tak terdengar. Dengan sisa kesadarannya, ia berusaha menyeret tubuhnya menjauh dari keramaian, takut ada orang yang melihatnya. Namun, dalam hati kecilnya, ia sadar bahwa ini baru permulaan. Azab ini belum berakhir. Di kejauhan, Ka'bah masih berdiri megah, tetapi bagi Sumarni, tempat suci itu kini terasa begitu jauh, tak terjangkau. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar ketakutan. Bukan lagi karena harta, bukan lagi karena kekuasaan,
tetapi karena kenyataan bahwa Tuhan sedang menuntut balasan atas semua yang telah ia lakukan. Sumarni merayap dengan tubuh setengah manusia, setengah ular, menyembunyikan dirinya di balik pilar-pilar Masjidil Haram. Rasa takut menjalari setiap inci tubuhnya. Ia tidak berani menatap siapapun, takut seseorang menyadari apa yang telah terjadi padanya. Dadanya naik turun dengan cepat, pikirannya kacau. Bagaimana ini bisa terjadi? Ia ingin meyakinkan dirinya bahwa ini hanya mimpi buruk, tetapi dinginnya lantai marmer yang menyentuh sisiknya membuktikan bahwa ini nyata. Ia menggigit bibirnya, mencoba berpikir jernih. Mungkin ini hanya sementara, mungkin jika ia beristighfar, Allah akan mengembalikan tubuhnya seperti semula. Dengan suara bergetar, ia mulai melafalkan doa, namun lidahnya terasa berat. Kata-kata yang seharusnya mudah terucap justru terasa asing. Seakan ada sesuatu yang menghalanginya dari meminta ampun. Air mata mengalir di pipinya, bercampur dengan keringat dingin yang membasahi wajahnya. Malam semakin larut, Sumarni berhasil menyeret tubuhnya ke sudut yang lebih sepi, jauh dari keramaian jemaah. Namun, ketenangan yang ia harapkan justru berbuah mimpi buruk yang lebih besar. Dari kejauhan, ia mendengar suara-suara aneh. Suara itu berbisik di telinganya, memanggil namanya berulang kali. Sumarni, Sumarni. Suara itu begitu dingin, begitu dalam, seakan berasal dari dunia lain. Jantungnya berdegup kencang. Ia menoleh ke kanan dan kiri, mencari sumber suara itu. Namun, yang ia lihat justru lebih mengerikan. Bayangan hitam mulai bermunculan dari sudut-sudut gelap Masjidil Haram, bergerak perlahan ke arahnya. Wujud mereka samar, seolah bukan berasal dari dunia manusia. Wajah mereka kosong, tetapi sorot matanya penuh dengan kebencian. Sumarni mulai gemetar. Ia mengenali beberapa dari mereka. Mereka adalah orang-orang yang dulu ia rugikan, orang-orang yang ia tipu dan jerumuskan ke dalam riba. Ketakutan semakin mengguncangnya. Bayangan-bayangan itu terus mendekat, melingkarinya seperti hendak menuntut balas. Uang kami, hidup kami, kau hancurkan. Suara mereka bergema, terdengar seperti jeritan dari neraka. Sumarni menutup telinganya, berusaha mengabaikan suara-suara itu. Ia ingin lari, tetapi tubuhnya tidak lagi patuh. Tubuh ularnya justru melilit lebih erat, seperti hendak menelannya sendiri. Tiba-tiba, salah satu bayangan itu meraih lengannya. Sentuhannya begitu dingin, menusuk hingga ke tulang. Sumarni menjerit keras, tetapi tidak ada yang mendengar. Seolah ia telah terpisah dari dunia nyata, terjebak dalam neraka pribadinya sendiri. Ampun, ampun, isaknya. Tetapi suara tangisannya hanya menggema di antara bisikan-bisikan mengerikan itu. Dalam kepasrahan, tubuhnya bergetar semakin hebat. Cahaya dari Ka'bah masih bersinar di kejauhan, tetapi bagi Sumarni, cahayanya semakin redup, semakin jauh. Dalam hatinya, ia mulai bertanya-tanya, apakah ia masih punya kesempatan untuk kembali? Atau hukuman ini akan terus berlanjut hingga ajal menjemputnya? Sumarni terbangun dengan tubuh lemas di ranjang rumah sakit. Cahaya putih menyilaukan matanya, sementara suara alat medis berbunyi pelan di sekelilingnya. Ia mencoba menggerakkan tubuhnya, dan untuk pertama kalinya setelah kejadian mengerikan itu, ia merasakan kakinya kembali seperti semula. Tidak ada lagi sisik, tidak ada lagi tubuh ular. Namun, rasa sakit masih menyelimuti seluruh tubuhnya. Apakah semua itu hanya mimpi? Seorang perawat berhijab memasuki ruangan, tersenyum ramah. Alhamdulillah, Anda sudah sadar, Bu. Anda ditemukan pingsan di area Masjidil Haram dan segera dibawa ke rumah sakit ini, katanya lembut. Sumarni hanya bisa mengangguk lemah. Ia tidak ingin menceritakan apa yang ia alami, tetapi dalam hatinya, ia tahu bahwa itu bukan sekadar mimpi. Itu adalah peringatan nyata dari Allah. Di dalam kesendirian, air mata mulai mengalir dari matanya. Bayangan orang-orang yang telah ia rugikan kembali muncul dalam pikirannya. Hati kecilnya berbisik, memintanya untuk segera bertaubat. Dengan sisa tenaga, ia mengangkat tangannya, berdoa dengan penuh penyesalan. Ya Allah, ampuni hamba telah banyak berbuat dosa, hamba telah menzalimi banyak orang. Suaranya lirih, tetapi tangisannya semakin deras. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar merasakan ketakutan akan azab Allah. Setelah beberapa hari menjalani perawatan, Sumarni akhirnya diperbolehkan pulang ke Indonesia. Dalam perjalanan kembali ke kampung halamannya, pikirannya dipenuhi dengan satu niat, ia harus meminta maaf kepada semua orang yang pernah ia zalimi. Setibanya di rumah,
ia langsung mengumpulkan warga desa. Dengan penuh penyesalan, ia menceritakan semuanya, bagaimana ia menipu mereka, bagaimana ia mempermainkan riba, dan bagaimana ia mendapatkan azab di tanah suci. Tangisnya pecah di hadapan mereka. "Saya telah berbuat banyak dosa, saya mohon maaf. Saya siap mengembalikan semua yang telah saya ambil," katanya dengan suara bergetar. Beberapa warga yang dulu menjadi korban menangis haru, sebagian lagi masih diliputi kemarahan. Namun, satu persatu mereka mulai memaafkan. Dengan penuh ketulusan, Sumarni menyerahkan seluruh hartanya untuk mengganti kerugian orang-orang yang telah ia rugikan. Setelah menyelesaikan permintaan maafnya, Sumarni merasa beban di hatinya berangsur hilang. Ia mulai menjalani hidup lebih sederhana, mengabdikan dirinya untuk ibadah. Namun, hanya beberapa bulan setelah itu, tubuhnya semakin melemah. Hingga pada suatu malam, ia menghembuskan napas terakhirnya dengan senyum di wajahnya. Ia pergi dengan membawa taubat, meninggalkan dunia yang penuh keserakahan, dan berharap Allah menerima penyesalannya. Pesan moral dari kisah ini adalah, kisah Sumarni adalah pengingat bahwa kejahatan, terutama dalam hal menipu dan mengambil hak orang lain, akan selalu mendapatkan balasannya. Mungkin tidak langsung, tetapi pasti. Harta yang diperoleh dengan cara yang tidak halal tidak akan membawa keberkahan, justru bisa menjadi sumber kehancuran. Allah Maha Pengampun, tetapi taubat harus dilakukan sebelum terlambat. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua untuk selalu mencari rezeki yang halal dan tidak menzalimi sesama. Kisah ini hanyalah cerita fiktif yang dibuat untuk hiburan dan pembelajaran. Tidak ada maksud untuk menyinggung, menjelekkan, atau merugikan pihak manapun. Nama tokoh, tempat, dan kejadian dalam cerita ini hanya kebetulan belaka. Ambillah hikmah dan pelajaran positif dari cerita ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih telah menonton. Ke Tanah Suci pergi berhaji. Dengan niat bersihkan diri, harta haram pasti berbalik rugi. Azab Allah tak bisa lari. Menipu orang memanglah hina. Riba haram jangan dilakukan. Sebelum ajal menjemput kita, segeralah taubat mohon ampunan. Terima kasih telah menyaksikan kisah ini. Semoga kita semua selalu diberi hidayah untuk mencari rezeki yang halal, menjauhi riba, dan menjaga amanah. Ambil hikmahnya, jadikan pelajaran, dan semoga Allah selalu membimbing kita ke jalan yang lurus. Sampai jumpa di kisah berikutnya, tetap sehat dan terus berbuat kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.